Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memohon pertolongannya dan petunjuknya serta memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Siapa saja yang diberi Allah petunjuk, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkan dia. Dan siapapun yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Maka segala sesuatu dan segala urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas berbagai nikmat, dan nikmat terbesar adalah nikmat agama kita, agama Islam. Islam yang memisahkan antara seseorang disebut sebagai hamba Allah, sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Allah, dengan mereka yang menentang dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap dan memohon sangat agar kita selalu dibimbing dan diberi petunjuk di atas jalan yang lurus dan mengakhiri hidup kita dengan agama yang hak ini, sebagaimana yang Allah wasiatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sekali-kali janganlah kalian mati melainkan kalian dalam keadaan beragama Islam. Salawat dan salam pada Nabi dan Rasulnya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, sebagaimana biasa
kita mengkaji kitab Tauhid karya Syekh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Bahasan akhir kita yang lalu adalah tentang tauhid uluhiyah, maknanya dan sekaligus menjadi pokok dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sedikit kita ulangkan sebelum kita menyambung pada bab makna syahadatain, rukunnya, syaratnya, konsekuensinya, dan pembatal-pembatalnya. Makna dari tauhidul uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah taala dengan apa yang disyariatkan Allah taala, seperti dengan salat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji, dengan doa, dengan nazar, dengan zikir, dengan korban, dengan takut, harap, tawakal, taubat, dan amal saleh lainnya. Dakwah atau ibadah jenis inilah yang menjadi inti dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Coba kita perhatikan firman Allah taala dalam surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus rasul bagi tiap-tiap umat untuk menyeru kepada mereka sembah Allah taala saja dan jauhilah taghut. Di ayat yang lain dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan kami tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan Allah, melainkan aku, kata Allah, maka sembahlah aku oleh kalian. Di ayat yang lain, di banyak ayat ketika Allah menyebutkan tentang para rasul, seperti tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain, mereka selalu berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah taala dan sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selain Dia. Ini diucapkan oleh para rasul, termasuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beliau bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inilah inti dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu mengajak manusia agar mengesahkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah, disebut juga dengan tauhid ubudiyah. Ya, nah baik, kita akan lanjut pada bahasan makna syahadatain, karena puncak dari tauhid ini adalah dua kalimat syahadat, yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Nah, ini jadi intinya, dan inilah gerbang bila seseorang ingin masuk ke dalam agama Islam. Misalnya ada orang kafir, ada orang non-muslim yang ingin masuk ke dalam agama Islam, maka dia harus melalui gerbang ini. Dan gerbang ini adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammad Rasulullah. Ya, kalimat yang mudah diucapkan untuk saat ini bagi lisan kita. Ya, tapi ingat, hal ini menjadi berat bagi siapapun yang Allah halangi, yang Allah sesatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "May yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Bagi siapa saja yang Allah taala beri petunjuk, Allah lapangkan dada. Kalau dada seseorang telah dilapangkan Allah, maka mudahlah baginya agama Islam itu. Seperti Allah katakan, alam nasrah laka sadrak. Tidakkah kami telah menjadikan dadamu lapang? Jadi kalau lapang hatinya, lapang dadanya, maka ketika ia menerima ayat-ayat Allah, menerima hadis-hadis Rasulullah SAW, mudah baginya untuk menerima, mudah baginya pula untuk percaya, membenarkan dan juga mengamalkannya. Nah, tapi sebaliknya, pamay yuridillah ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan bagi siapa saja yang Allah sesatkan, ya, maka Allah akan jadikan hatinya sempit, sesak baginya untuk menerima agama Islam. Sempitnya hatinya diibaratkan Allah seperti naik ke atas langit. Tentu hal ini sesuatu yang sangat berat bila ingin dikatakan mustahil. Nah, maka oleh karena itu, yang terpenting bagi kita dalam perkara tauhid adalah tentang syahadatain ini. Untuk bahasan syahadatain ini ada 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah maknanya, makna syahadatain. Yang kedua adalah rukunnya. Yang ketiga adalah syaratnya. Yang keempat adalah konsekuensinya. Dan yang kelima adalah pembatal-pembatalnya. Kelima perkara ini ya wajib untuk kita ketahui. Ya, sebagaimana dalam usul salasah dikatakan oleh para imam kita, la yu'dar ahadun bijahliha. Tidak ada udur bagi seorang pun untuk tidak mengetahuinya. Ya, siapa yang tidak wajib mengenal Allah Ta'ala? Siapa yang tidak wajib mengenal agama Islam? Siapa pula yang tidak wajib mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini terkandung di dalam 2 kalimat syahadat ini, syahadatullah dan syahadatul Rasul. Yang ini sekaligus menjadi su'alul malakain, pertanyaan para malaikat kelak ya di alam kubur tentang marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Maka oleh karena itu setiap kita tidak ada udzur untuk tidak mempelajarinya. Maka amat disayangkan banyak yang mengucapkan kalimat ini, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi ia tidak mengenali kelima pokok ini. Ia bahkan menjadikannya sebagai zikir rutin. Ya, banyak orang yang menzikirkan la ilaha illallah dengan rutin. La ilaha illallah, la ilaha illallah dalam jumlah yang cukup banyak. Ada yang puluhan, ada yang ratusan, ada yang ribuan, ada yang puluhan ribu, dilakukan berlama-lama, tapi masih hitungan di rumahnya atau di tubuhnya atau di kendaraannya atau di tokonya, benda-benda yang menunjukkan kesyirikan. Kadang jimat, kadang raja, ya, kadang-kadang gunting, kadang paku, kadang gelang dengan warna-warninya dan sebagainya. Padahal ia adalah pengamal zikir syahadat ini. Ini kan amat ironis jadinya kan? Kenapa? Kepada hukumnya tidak paham.
karena enggan belajar. Nah, oleh karena itu ini hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Bahkan kita nggak ada uzur nanti kelak bila kita tidak paham. Baik, kita awali dari makna syahadat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, ya, atau makna syahadat la ilaha illallah, maknanya meyakini dan mengikrarkan bahwa tidak ada yang berhak disembah dan tidak ada yang berhak menerima ibadah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dalam ketaatan dalam perkara tersebut dan terus mengamalkannya. Ini makna dari syahadat la ilaha illallah. Maka siapapun yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu berarti bahwa dia bersaksi dengan meyakini dan mengikrarkan dengan lisannya bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak, dan tidak ada sesembahan yang berhak menerima sesembahan itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, kemudian dituntut baginya untuk selalu patuh, selalu taat, ya, dan untuk teguh dalam mengamalkannya. Nah, ini makna ketika seseorang bersyahadat. Nah, baik. Kemudian kalimat la ilaha illallah secara lafaznya, harfiahnya, maka dapat kita bagi menjadi dua kalimat. La ilaha satu kalimat, illa Allah satu kalimat. La ilaha, kalau kita terjemahkan bahasa kitanya, tidak ada Tuhan, ai tidak ada sesembahan. Ini yang kita maknai, ya. Dan illa Allah kita maknai bahasa yang selalu umumnya adalah kecuali Tuhan, kecuali Allah. Nah, jika kalimat ini ya kita hubungkan dengan tata bahasa Arab, karena memang kalimat ini bersumber dari bahasa Arab. Kata Allah dan kata ilah ini maknanya sama. Ya, kata Allah itu terambil dari kata ilah. Jadi ilahun, ya, bahasanya artinya itu adalah ma'luhun. Ma'luhun itu maknanya ma'budun. Dalam bahasa kita ma'bud artinya yang disembah atau sesembahan. Maka bila dikatakan la ilaha berarti tidak ada yang disembah. Namun bila ini diartikan dengan ini saja, ya, ini artinya tidak sempurna. Bila dikatakan la ilaha illallah dengan arti tidak ada sesembahan kecuali Allah, maka ini maknanya kurang, bahkan batil. Kenapa? Karena kenyataannya banyak yang disembah selain Allah. Ini kenyataannya. Perhatikan baik-baik, ya. La ilaha illallah ketika hanya diartikan dengan arti tidak ada sesembahan kecuali Allah, maka makna ini kurang bahkan batil. Kenapa? Karena kenyataannya yang disembah itu banyak. Ya, ada yang menyembah Latta, Uzza, Mana, Hubal.
Ada yang menyembah berbagai bentuk berhala. Ada yang menyembah batu, api. Ada yang menyembah matahari, bulan, bintang. Bahkan ada yang menyembah gunung, pohon. Bahkan ada yang menyembah manusia, yang menyembah hewan. Dan setiap sesembahan itu disebut ilah, disebut Tuhan, atau disebut sesembahan. Masalahnya hak atau batil. Ya, maka makna yang benar untuk kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak, yang benar, kecuali Allah. Nah, dalam kalimat ini terdapat khabar, ya, yang ditakdirkan dengan kalimat bihaq, ya, dan tidak sekedar ditakdirkan dengan maujud atau ada. Nah, jadi bila dikumpulkan maknanya adalah la ma'budu bihaq illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah. Kalau sekedar sesembahan saja maka banyak. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Maka mesti ada kalimat ketika memaknainya dengan kalimat bihaqqin, yang benar. Ya, maka dapat dimaknai la ma'budu bihaq illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Kalau sesembahan sudah kita sebutkan banyak, tapi sesembahan itu batil. Yang benar, yang hak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ketika memaknai makna la ilaha illallah, maka maknanya adalah la ma'budu bihaq illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Nah, ini maknanya. Adapun mereka yang menafsirkan makna, yang memaknai la ilaha illallah hanya dengan arti tidak ada sesembahan kecuali Allah, maka maknanya kurang atau bahkan batil. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap yang disembah, baik yang hak atau yang batil, itu disebut Tuhan. Apapun yang disembah, mau disembah yaitu batu-batu, itu disebut Tuhan. Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Ya, dia mengaku Tuhan, dia disembah oleh kaumnya. Ya, demikian juga dengan Namrud, dia juga mengaku sebagai Tuhan. Ya, ketika dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, fa inna rabbi yuhyi wa yumit, qala ana uhyi wa umit. Ketika Ibrahim berkata kepada seorang raja, ya, dan dia berkata, sesungguhnya Rabbku menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, raja ini berkata, aku menghidupkan dan mematikan juga. Tapi ketika Nabi Ibrahim berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari timur, dari tempat terbitnya, maka terbitkan matahari dari tempat terbenamnya. Fabuhitan ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dengan begitu terdiamlah orang-orang kafir, malu karena mereka tidak bisa menjawab. Ya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Nah, jadi mereka juga ngaku Tuhan. Ya, ketika sang raja berkata kepada Ibrahim alaihissalam, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, engkaukah yang telah menghancurkan alihatina, Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim. Jadi mereka menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Ya, nah demikian pula
perkataan Quraisy, kaum Quraisy, kufar Quraisy dahulu kepada Nabi SAW. Ya, ketika mereka mengatakan, apa katanya? Ya, orang ini mendakwahi kita, menyeru kita hanya untuk menyembah satu Tuhan. Ya, dan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita yang biasa kita sembah. Kemudian mereka berkata, aneh sekali ya dakwahnya orang ini. Maksudnya dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka menganggap dakwah kepada tauhid, dakwah kepada pengesaan Allah dalam ibadah itu dakwah yang asing, dakwah yang aneh. Kenapa? Karena mereka terbiasa menyembah banyak Tuhan. Ya, demikian pula dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam kepada dua temannya yang di dalam penjara. Dan Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Ailahum," ya, apakah Tuhan-Tuhan ya mutafarriquna khairun amil ilahul wahidul qahar? Apakah Tuhan yang banyak yang disembah oleh manusia itu lebih baik dari Tuhan yang satu yang maha perkasa? Jadi membandingkan dengan Tuhan yang banyak dengan Tuhan yang esa. Ya, ilahun mutafarriqun, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik? Atau hanya satu Tuhan saja yang baik? Nah, jadi tidak benar ketika kita mengartikan hanya la ilaha illallah diterjemahkan, ditafsirkan dengan makna la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan selain Allah. Karena kenyataannya sesembahan itu banyak. Maka yang benar adalah menambahkan kalimat bihaq, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar. Kalau yang batil banyak, yang benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan kita. Nah, sebagaimana tadi kita sebutkan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengutus para rasul, kemudian memerintahkan mereka untuk mendakwahi manusia, ya, dan berkata, apa katanya? La ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku. Kalau sesembahan banyak, tapi yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Anbiya ayat yang ke-25. Dan ini dikuatkan di banyak surah, dalam surah ya Al-A'raf. Ya, seperti ayat 59, 65, 73, 85. Ketika para nabi berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah Ta'ala semata. Tidak ada sesembahan bagi kalian selain Dia. Ini berarti sesembahan itu banyak, tapi yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita pun selalu bersaksi, ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ya, sesungguhnya ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Ya, itulah aku diperintah, dan aku termasuk yang mula-mula berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi makna la ilaha illallah ketika ditafsirkan hanya dengan makna tidak ada sesembahan selain Allah, makna ini kurang, bahkan batil. Yang kedua, sebagian orang memaknai la ilaha illallah dengan arti tidak ada pencipta selain Allah. Ini benar tidak ada pencipta selain Allah. Tapi ini
tidak sempurna secara makna. Kenapa? Karena para rasul yang mendakwahi manusia, yang menjadi inti dari dakwah mereka bukanlah itu. Karena orang-orang kafir pun, orang-orang musyrik pun percaya, yakin bahwa yang maha mencipta itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah kita bahas ya, sudah kita bahas dalam bahasan tauhid rububiyah. Ini contohnya. Ketika orang-orang musyrik itu ditanya, qul, katakan kepada mereka, man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, sayaquluna lillah. Katakan kepada mereka, siapa pemilik langit yang 7 dan pemilik arsy yang agung? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Arsy? Mereka akan menjawab, Allah. Sayaquluna lillah. Ya, ini Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 86 sampai dengan 89. Jadi orang-orang musyrik sekalipun percaya bahwa yang menciptakan alam semesta adalah Allah Ta'ala. Kalau toh ada sebahagian mereka yang mengingkari Sang Maha Pencipta, ya, seperti orang-orang komunis misalnya, ateis misalnya, atau mereka yang tak beragama sama sekali, ya, itu hanya merupakan pengingkaran karena kesombongan lahiriah mereka. Adapun hakikat batin mereka itu tidak bisa dibohongi. Mereka meyakini adanya Tuhan, meyakini Allah lah Sang Maha Pencipta. Itu tidak bisa mereka tolak, karena itu fitrah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah ya perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, dan mereka Fir'aun dan kaumnya mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka, jiwa mereka meyakini kebenarannya. Dalam surah An-Naml ayat yang ke-14. Demikian pula kelompok-kelompok yang tadi kita sebutkan. Kalau mereka ditanya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda la yuqinun. Apakah makhluk-makhluk ini mereka yang menciptakannya, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Seandainya mereka punya Tuhan selain Allah, mereka ditanya, apakah Tuhan mereka itu menciptakan langit dan bumi? Ketika kaum Quraisy ditanya, apakah Latta, Uzza, Manat, Hubal dan berbagai berhala yang mereka sembah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka sekali-kali tidak yakin. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan. Ya, Allah katakan am khalaqus samawati wal ard. Apakah mereka sesembahan-sesembahan yang menciptakan langit dan bumi? Balla yuqinun. Bahkan mereka sendiri tidak meyakininya. Ya, ini tantangan Allah Ta'ala kepada para penyembah berhala, kepada orang-orang yang tak meyakini adanya Tuhan. Allah tantang, coba kalian tunjukkan siapa yang menciptakan langit dan bumi. Coba kalian tunjukkan siapa yang menciptakan arsy. Coba kalian tunjukkan siapa yang menciptakan semua makhluk di alam semesta ini. Atau yakinkah kalian bahwa semua makhluk menciptakan dirinya sendiri, ada dengan dirinya sendiri? Semua itu nggak bisa diterima akal. Kenapa?
Ini saja sebagai bukti. Cukup, tidak usah jauh-jauh. Mungkinkah gelas ini dengan air yang ada di dalamnya ada dengan sendirinya, atau ada yang menciptakannya ya dari sesembahan selain Allah, atau dia menciptakan dirinya sendiri? Bisa kira-kira diterima akal? Akal nggak bisa terima. Mana mungkin benda ini datang sendiri menciptakan dirinya sendiri? Nggak terima kan akal? Nggak terima. Ya, nah, baik. Jadi ketika menerjemahkan makna la ilaha illallah dengan makna tidak ada sang maha pencipta, la khaliqa illallah, kecuali Allah, ini benar maknanya tapi tidak sempurna. Ini hanya sebatas tauhid rububiyah. Nah, atau memaknai la ilaha illallah dengan la hakimiyata illallah. La hakima illallah. Tidak ada hakim penentu hukum selain Allah. Ini juga benar, tapi juga tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Kenapa? Karena ini juga bukan menjadi fokus dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, lihat ketika 13 tahun Rasul SAW tinggal di Mekah, apa dakwah pokok beliau? Mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala perbuatan syirik. Nah, jadi makna yang benar, tafsir yang benar terhadap makna la ilaha illallah, sekali lagi tanda kutip ya, ingatan, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar, yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Nah, baik. Nah, di sini yang perlu ya. Nah, oleh karena itu orang-orang kafir ketika diseru kepada la ilaha illallah, mereka tidak mau. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna, ya, dan mereka berkata, ya, ketika mereka diseru, orang kafir ini diseru, seruannya apa? Ayo ucapkan la ilaha illallah. Ya, ayo ucapkan la ilaha illallah. Ya, apa kata mereka? Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairim majnun. Mereka berkata, apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kita karena hanya untuk mengikuti ajakan nih orang ini disebut apa? Syairun majnun, kata mereka, penyair gila. Itu gelar yang mereka sematkan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas batin ungkapan mereka. Nah, yang mau kita tunjukkan di sini apa? Seruan Rasul kepada mereka mengajak menyembah satu Tuhan. Dan mereka berkata, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita, sesembahan-sesembahan kita yang banyak itu, hanya untuk mengikuti satu sesembahan saja? Ya, nggak benar ini, kata mereka. Gila nih orang, kata mereka. Syairun majnun, penyair gila. Ya, jadi ini inti dakwah yang diserukan oleh Rasulullah SAW dan juga para Rasul alaihi wassalam, bahwa makna dari kalimat la ilaha illallah menurut para salafus saleh, menurut para muhaqqiqin dari ulama-ulama peneliti, adalah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Baik, ini makna syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, makna syahadat
anna Muhammadar Rasulullah. Makna syahadat ya Muhammadur Rasulullah. Maknanya adalah mengakui, mengikrar secara lahir dan batin bahwa beliau alaihi wassalam adalah hamba Allah dan Rasulnya, yang Allah telah mengutus beliau kepada manusia secara keseluruhan. Ya, ini maknanya. Jadi ketika seseorang mengatakan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, itu berarti bahwa ia mengakui, mengikrar dengan lahir dan batinnya bahwa bahwa Nabi Muhammad alaihissalam adalah hamba Allah, bukan Tuhan, tapi hamba. Ya, dan Rasul Allah. Ini yang membedakan antara beliau dengan seluruh hamba. Dan ini yang mengistimewakan beliau dari seluruh hamba, seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Ya, dan beliau alaihissalam diutus Allah kepada segenap manusia, bahkan kepada alam semesta. Karena Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutus engkau melainkan sebagai bentuk kasih sayang bagi alam semesta. Jadi sayyidul alamin, ya, penghulu bagi seluruh alam. Nah, jadi makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah, sekali lagi, makna ini menunjukkan pengakuan, pengikraran secara lahir dan batin bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, yang Allah utus kepada segenap manusia secara keseluruhan, serta mengamalkan konsekuensinya. Nanti pada babnya akan kita bahas. Menaati perintahnya, membenarkan ucapannya, menjauhi larangannya, dan tidaklah menyembah ya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Karena orang kafir pun, orang musyrik pun mengakui menyembah Allah, tapi caranya tidak yang disyariatkan. Ya, antum bisa baca dalam kitab Talbisul Iblis. Orang-orang Majusi, orang-orang kafir, ahlul kitab, mereka juga mengaku bahwa mereka menyembah Allah, walaupun mereka punya nama sendiri. Ada yang mengatakan Tuhan Bapa, ya kan? Ada yang mengatakan Tuhan yang ada di surga, kan macam-macam mereka sebutkan. Nah, kita umat Islam meyakini Allah, selesai. Ya, Allah Rabbus samawati wal ard, Allah Rabbul alamin, Rabb alam semesta. Ya. Nah, baik, kita lanjut. Ya. Nah, kemudian tadi sudah kita sebutkan bahwa beliau adalah hamba. Ingat, ketika dia adalah abdun, hamba, dan dia adalah manusia, berarti beliau bukan malaikat, bukan pula jin. Ya, berarti beliau memiliki sifat-sifat manusia, sifat-sifat basyariyah. Beliau makhluk diciptakan Allah, dikandung oleh ibunya, dilahirkan, melalui masa kehamilan, melalui masa kanak-kanak, bayi, melalui masa remaja, ya, menunjuk ya ke dewasa, kemudian beliau wafat. Ya, manusia kadang merasa senang, bahagia, suka, cinta, tapi juga bisa sebaliknya, sedih, menderita, sakit, ya, disakiti, ya, dibunuh. Ya, berapa banyak para nabi yang dibunuh. Nah, beliau menyifati sifat-sifat basyariyah, dan beliau punya keistimewaan. Apa itu? Rasul. Kerasulan dan kenabian, dua
ya dua hal ini ya pada derajat tingkat kemuliaan yang paling tinggi, yang ini tidak bisa dicapai dengan usaha, ya dengan cita-cita. Nah, jadi kalau pingin berusaha, pingin bercita-cita, pingin berkarya, dua hal ini coret dari benaknya, coret dari cita-cita. Apa cita-citamu nak? Jadi rasul. Wah, nggak boleh, coret. Apa cita-citamu nak? Jadi nabi. Oh, nggak bisa, coret. Nah, apa cita-citamu nak? Jadi presiden, silahkan. Jadi menteri, silahkan. Jadi gubernur, silahkan. Jadi dokter, silahkan. Jadi tentara, silahkan. Jadi petani, jadi nelayan, jadi pedagang, jadi pengusaha, silahkan. Tapi jangan dua profesi ini, karena ini manhatun ilahiyah. Dua ya profesi ini adalah anugerah ilahi. Nggak bisa minta-minta, Allah yang pilih. Ya, nah, nah, adapun konsekuensi lainnya seperti menaati perintah, membenarkan ucapan, menjauhi larangan, tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan, dan selainnya. Nah, nanti pada babnya akan kita bahas insyaallah pada bab konsekuensi syahadataini. Sudah azan? Hah? Sudah masuk? Baik, berarti sudah kita bahas makna syahadatain. Insyaallah nanti kita akan masuk pada bab rukun syahadataini. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.